Istimewa pula bagi orang-orang yang awam, yang lebih parah lagi orang awam dan orang-orang yang jahil, buta dengan agama, hingga dibinasakan mereka, habis dilantak hakit penyakit hasad dengki itu, dan mendatangkan mereka ke neraka. Tiada engkau dengar sabda Nabi SAW, 6 orang masuk mereka akan neraka dengan sebab 6 perkara. 6 golongan masuk ke neraka dengan sebab 6 perkara. Jadi orang-orang bodoh, orang-orang yang tak mengaji, orang yang tak belajar ilmu agama, itulah jelaslah tu Pak. Bagaimana dia mengatasi penyakit hasad tu kalau dia tak mengaji? Kalau dia tak belajar ilmu agama, macam mana dia mengatasi penyakit hasad itu? Sudah jelaslah, sudah jelas masuklah dia ke dalam maksiat hasad itu, karena minim ilmu pengetahuan dia. Makanya kata Rasulullah SAW, innahu yulhimuhu syu'ada, sesungguhnya ilmu itu diberikan oleh Allah kepada orang yang bakal bahagia. Wa yuhrimuhul asqiya, dan ilmu itu tidak diberikan kepada orang yang bakal mendapat celaka. Orang yang bakal celaka di dunia ini, maka tidak dipahamkan baginya ilmu. Tapi kalau orang yang mau dibahagiakan Allah, maka dipahamkan baginya ilmu. May yuridillah khairun, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik agamanya, yufaqihu fiddin, maka dipahamkan baginya agama. Mimpilah, ngigau, ibadahnya sah tanpa ngigau, itu namanya. Mimpi di siang hari, ngigau di siang bolong, berharap dia berterima ibadah, berharap dia mendapatkan rahmah Allah, berharap dia mendapatkan inayah, taufik hidayah dari Allah, tapi tidak ada ilmunya, ngigau. Tahu ngigau? Boleh jadi ibadahnya itu tidak sah. Disangkanya tambah dekat dia kepada Allah, rupanya semakin jauh. Disangkanya takarrub, disangkanya takarrub dekat dengan Allah, rupanya itu ba'id, jauh rupanya dia dari Allah. Itu makanya ketika Rasul at-tana'tu lailatal mi'raj, aku melihat ketika malam mi'raj itu, kata Nabi, aku lihat di penduduk neraka itu banyak orang fakir, kata Nabi. Sahabat bertanya, qala ya Rasulullah fakirul mal, apakah fakir harta ya Rasulullah? La, bal faqrul ilmi, fakir ilmu. Dia fakir ilmu. Jadi penghuni neraka itu kebanyakan orang yang miskin ilmu, orang yang fakir ilmu, itu banyak penghuni neraka. Maka sekarang coba Bapak tengok, yang banyak mengaji sekarang mak-mak, kan? Ibu-ibu yang banyak mengaji sekarang, siang malam mengaji orang. Kalau ayah-ayah tak ada, tengok bola Jepang, Belanda, Jerman main. Itu makanya mau di luar mak-mak tu masuk surga dari lelaki kan. Ya Pak, banyak orang tu mengaji, asal wirid mengaji, pertemuan mengaji.
Paumayah ini sebagian menterup, mencatur, terup gembira. Kalau sudah tak paham ilmu, tidak bisa beribadah, tak bisa beramal kalau tidak ada ilmu. Kadang-kadang Pak niat aja pun tak tahu macam mana lah tu. Niat pun tak paham dia. Qasdun, ta'arud, ta'yin, syarat niat pun tak tahu dia. Cuma sembahyang itu tu kadang. Tahiyatnya tak pernah diperbaiki, tak pernah tahiyatnya itu diperdengarkan sama orang yang alim. Betul apa enggak bacaan tahiyatnya itu? Tapi sembahyang rajin, itu heran saya nengok. Ya, itu termasuk talbis iblis itu. Itu termasuk perangkap iblis. Orang awam, orang-orang awam itu kebanyakannya, dan orang jahil. Apa jahil itu? Bodoh. Makanya jahil itu terbagi dua. Ada jahil basit, ada jahil murakab. Apa jahil murakab? Jahil murakab itu orang yang tidak mengetahui hakikat sesuatu, dan dia tidak mengetahui bahwa dia tidak tahu. Itu namanya jahil murakab. Dia tidak tahu hakikat sesuatu. Contoh, misalnya kita tunjukkan sama dia martil, diletakkan situ batu giling, diletakkan situ linggis, diletakkan kunci Inggris, diletakkan martil. Yang ditunjuknya kunci monyet. Mana martil Pak? Ini martil nih. Padahal yang ditunjuknya itu kunci monyet, bukan martil. Bodoh. Jahil. Yang kedua, dia tidak mengetahui bahwasanya dirinya bodoh. Itulah penyakit itu. Sudah dia bodoh, dia tidak tahu dirinya itu bodoh. Itu namanya jahil murakab. Apa makna murakabun? Murakabun itu artinya bersusun. Jadi bersusun dua kebodohan pada dirinya. Pertama, dia itu memang bodoh. Yang kedua, dirinya tak tahu dirinya bodoh. Ini neraka tempat ini, jahil murakab ini. Bagi kita jangan bersahabat sama orang jahil murakab ini. Jangan. Tapi kalau jahil basit masih mudah. Apa jahil basit itu? Orang yang memang betul-betul bodoh, tetapi mau diajarkan dia. Itu namanya jahil basit. Begini Pak, nggih. Gini ya Pak ya, nggih. Gini Pak, nggih. Bagus yang kayak gini lagi daripada yang tadi. Yang tadi itu namanya jahil murakab, bodoh belaka pandai. Tuntut ilmu lah. Kalau dia sembahyang tak berilmu, haram, bertambah dosanya. Menuntut ilmu, artinya menuntut ilmu yang fardu ain. Menuntut ilmu yang fardu ain. Ketika dia menuntut ilmu, belajar ibadah. Kalau ada salahnya dimaafkan. Takut saya ibadah saja, menuntut ilmu tidak. Disalahkan itulah. Mengamuk. Keluar ini. Ya macam azan tu lah. Kalau azan tu sunnah tutup telinga. Kalau qomat tidak. Karena qomat itu mengajak orang berdiri. Kalau azan memanggil. Sunnah ditutup supaya suara itu deras. Ini terbalik. Azan tak tutup telinga, qomat. Itu loading juga itu namanya. Lola.
lambat loadingnya. Apa masalahnya? Orang ngaji dia pulang, nanti datang lagi dia seolah-olah udah alim, padahal stupid. Nauzubillah. Tahu stupid? Bodoh. Kalau bahasa internetnya on namanya. Kita berlindung kepada Allah daripada kefakiran ilmu ya. Jangan dipelihara bodoh. Ingat Bapak Ibu, yang dipelihara tu kambing, lembu, ayam, itik, angsa, ikan nila, itu pelihara. Kalau bodoh, jangan pelihara. Jadi kalau dia tidak mau menuntut ilmu, tidak mau belajar, berarti dia memelihara bodoh. Panenlah dia tu. Apa panen? Penuhlah tu kebodohan sama dia, panen ya. Ini macam kita ni ya. Jangan dipelihara kebodohan ya. Nanti akan datang kaji kita itu pertama ya. Yang pertama 6 penyebab 6 orang masuk ke dalam neraka ya. Akan datang. Wallahu a'lam bishawab.